Ogah lanjutkan program gagal penuh tipuan, PJ Heru buktikan program rumah DP 0 Anies pantas disingkirkan, ganti Rusunawa saja. Demikian, kami terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian ya seperti janji Anies Sandi yang sudah disampaikan juga. Kasih karena terus terang aja ada kesebut nama saya. Itu sebagai ketua DPRD lantai 10. Saya nggak tahu ini orangnya, ya. Nggak tahu dari mana juga saya harus klarifikasi dia, Pak. Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan dari pertamanya dari gubernur. Kalau sekedar berkata-kata, dia pasti bagus. Karena memang dia terlatih untuk itu. Tapi untuk bekerja, nanti dulu. Karena dalam pekerjaan yang menggerakkan ribuan orang dengan dana yang sangat besar, apalagi dalam birokrasi sebesar Pemprov DKI, dibutuhkan kecakapan khusus, ketelitian, kemampuan manajerial, dan ketegasan. Baru mesin-mesin di Pemprov DKI bekerja dengan baik. Dan Anies sama sekali nggak punya kemampuan itu. Dia ambisius sih, tapi tidak mampu mengukur diri. Dan untuk menutupi kelemahannya itu, dia bermain dengan proyek-proyek percitraan yang sama sekali nggak ada manfaat untuk warga DKI. Program rumah DP 0 rupiah adalah kisah sukses. Dalam video itu ada cuplikan adegan peresmian, kutipan pernyataan Anies bahwa ia menuntaskan janji, serta ada rekaman warga yang berbahagia bisa memperoleh fasilitas rumah DP 0 rupiah. Tapi benarkah ini kisah sukses? Saya yakin sama sekali tidak. Program kebanggaan Anies Baswedan rumah DP 0 rupiah dipastikan tak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI tahun 2023. DKI bakal mencari pendanaan lain untuk melanjutkan program tersebut. Hal ini diketahui dalam rapat Banggar DKI tentang KUA PPAS tahun 2023. Pendanaan rumah DP 0 rupiah ini tidak dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan BUMD DKI. Usai menetapkan KUA PPAS 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy menyebutkan bahwasanya program rumah DP 0 tidak masuk APBD 2023 karena bukan prioritas. Pihaknya lebih memilih memberikan dana untuk kebijakan prioritas seperti penanganan banjir, macet hingga ketahanan pangan. Ketimbang membangun rumah DP 0, Prasetyo menyebut lebih baik Pemprov memberikan sesuatu yang masuk akal seperti mendirikan rumah susun sewa atau rusunawa. Tentu saja, karena mungkin targetnya terlalu jauh maka dalam rencana pembangunan daerah RPD DKI tidak dimasukkan ke dalam APBD. Target yang terlalu jauh adalah salah satu indikasi jika program ini adalah program gagal. Target awal yang bombastis hanya untuk pencitraan saja, biar kelihatan konsisten dengan janji kampanye. Selain itu, syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 juga tidak berpihak kepada orang miskin. Bahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP DKI tidak mengajukan anggaran untuk rumah DP 0. Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya yang hanya mengusulkan PMD sebesar 350 miliar untuk proyek hunian di area Transit Oriented Development atau TOD. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan awalnya memang sempat ada pengajuan PMD untuk rumah DP 0 dari Saranajaya. Namun pengajuan dibatalkan karena sudah ada anggaran untuk program ini di nuansa Cilangkap dalam APBD 2022. Karena tak dapat dana dari APBD 2023, Kepala Dinas DPRKP DKI Sarjoko mengatakan program rumah DP 0 akan menggunakan pendanaan lain. Pihak pengembang nantinya akan bertanggung jawab untuk mencari sumber anggaran. Sarjoko menegaskan pihaknya hanya menganggarkan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah dalam RAPBD 2023. Hal itu merupakan investasi non-permanen yang bertujuan memberikan bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan. Meskipun masih ada upaya melanjutkan pembangunan rumah DP 0, fakta jika program tersebut adalah program gagal memang tidak dapat dipungkiri dan tetap saja akan kelihatan gagalnya walau dibela seperti apapun. Toh juga terbuktikan beberapa waktu lalu sempat ada perkara korupsi mengenai lahannya karena mengubur program gagal Anies boleh dikatakan sebagai upaya menyadarkan masyarakat agar terbangun dari mimpi buruk dan menyambut realitas kehidupan yang penuh dengan harapan. Meskipun sebelumnya masyarakat Jakarta mau tidak mau harus menikmati kegagalan dan keberhasilan 23 janji manis kampanye Anies. Karena itulah saya setuju kalau program DP 0 tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik anggarannya untuk program hunian yang lebih jelas. Anggap saja program DP 0 adalah janji kampanye yang bombastis tapi tanpa bukti. Jadi memang lebih baik disingkirkan saja. Jadi bagaimana menurut Anda?
kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Benar kata Ahok, Riza Patria dukung Heru dan akui kebohongan Anies soal banjir Jakarta? Konsep misalnya normalisasi Kali Ciliwung kan bisa membersihkan, bisa mendalamkan nanti dengan teman-teman stakeholder yang lain, TNI, Polri, kan kita bisa mengeruk seperti tahun 2015. Bukan pengerukan dan normalisasi kali dan sungai. Kita tahu banyak sungai atau kali di Jakarta yang mungkin sudah mengalami penyempitan dan mengalami pendangkalan. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya pengerukan, membuat seat pile, tanggul-tanggul penahan, melakukan pengerukan terhadap kali, sungai, waduk, danau, agar upaya untuk menampung debit air pada saat terjadi hujan yang sangat ekstrim. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu, ya. Pemprov DKI Jakarta disebut warga belum pernah lagi menangani persoalan banjir di Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta akibat luapan Kali Ciliwung. Menanggapi hal tersebut, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan setelah sempat mandek di era gubernur sebelumnya. Kepastian itu diungkapkan Heru usai bertemu dengan jajaran Kemen PUPR Senin 17 Oktober. Bahkan Heru mengakui bahwa normalisasi sungai sangatlah efektif untuk mengatasi banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengaku terdapat banyak sekali sungai atau kali yang harus dikeruk dalam program Grebek Lumpur. Riza lantas meminta warga melapor jika terdapat kali yang belum dikeruk. Pemprov DKI nantinya akan menyusun jadwal dan teknis pengerukan. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI bakal mengeruk Kali Ciliwung secepatnya. Aduh Bambang, ketampar nggak tuh muka Anies sama Wagubnya? Jelas-jelas program normalisasi sungai adalah cara mengatasi banjir yang efektif. Kok malah diganti dengan program naturalisasi dan sumur resapan yang mangkrak? Kan jadinya si Abbas malu sendiri ketimpuk pengakuan Riza kalau program Ahok memang jitu untuk menangani banjir. Ibarat jatuh, ketiban tangga. Makin nyesek nggak tuan? Adapun banjir akibat luapan sungai Ciliwung melanda sejumlah titik di Jakarta Senin 10 Oktober. Salah satunya di Jalan Masjid Al-Makmur, Kelurahan Pejaten Timur. Banjir diperkirakan mencapai 40 cm hingga 3 meter. Warga bernama Fani pun mengatakan banjir di Jalan Masjid Al-Makmur pada Senin dini hari merupakan yang kesekian kalinya. Total sudah 8 kali banjir sejak pertengahan Agustus 2022. Singkat Fani, selama ini belum ada lagi program Pemprov DKI untuk menangani persoalan banjir di lingkungan tempat tinggalnya. Ia bahkan mengaku bahwa program normalisasi sungai yang Ahok canangkan untuk mengeruk Kali Ciliwung sebelumnya mampu meminimalisir banjir di sekitar pemukimannya. Waduh, lagi-lagi Anies makan getah program konyolnya. Entah sudah kesekian kali si Abbas dapat petisi dan kritikan dari warganya soal blunder penanganan banjir ibu kota. Apalagi pernyataan Heru Budi dan Riza yang secara tidak langsung mengakui bahwa program normalisasi sungai Ahok memang lebih jitu untuk meminimalisir banjir Jakarta. Ini semakin menandakan jika Riza Patria sejatinya mendukung penuh upaya Heru untuk melanjutkan normalisasi sungai, bukan naturalisasi sungai. Perlu diakui bahwa problem banjir Jakarta memang sudah menahun dan kian parah. Mengatasi banjir menjadi upaya rutin yang harus dilakukan pemerintah. Namun Pemprov DKI Jakarta di bawah kemudi Anies tidak melakukan perbaikan drainase ataupun normalisasi sungai. Justru Anies kekeh dengan konsep naturalisasi dan sumber mangkraknya. Mudah sebenarnya mengatasi banjir Jakarta, yang dibutuhkan adalah komitmen, kesungguhan dan nyali besar pemangku kekuasaan di ibu kota tersebut. Tapi sayang, Anies tak punya komitmen untuk mengatasi masalah utama ibu kota Jakarta ini. Makanya nggak heran kalau penanganan banjir di Jakarta hanya bersifat politik bukan saintifik. Jika Ahok menggunakan kaidah normalisasi kali dan waduk-waduk yang ada di DKI, Anies sangat jauh beda. Ia justru menggunakan kaidah tata kata demi menguntai bualan omong kosong belaka.
Kalau Ahok berusaha mengembalikan waduk dan kali ke ukuran aslinya dengan menggusur pemukiman yang berada di daerah bantaran kali, kemudian merelokasi warganya ke rumah-rumah susun, Anies tidak demikian. Ia justru membiarkan sungai senatural mungkin ditumbuhi rumput ilalang dan bertumpuk sampah, sehingga kalau hujan tiba mengguyur, air sungai meluap dan menenggelamkan rumah warga. Bagi saya ini adalah dua perbedaan antara sosok yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya pencitraan semata. Anies hanyalah satu potret pemimpin yang mudah disewa para oligarki untuk memuluskan kepentingan pribadi. Sedangkan Ahok adalah pemimpin pemerduli kepentingan publik. Ya, begitulah, ironis. Bagaimana menurut Anda?